Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan jenis grafik. Perkenalkan, nama saya Rahmi Istighfarin dengan NIM 112000157. Perkenalkan, nama saya David Rizky Bakti dengan NIM 112000309. Nama saya Cerisain Safiratun, NIM 111900632. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Tidak dapat disangkal bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang pendidik akan senantiasa terlibat dalam masalah penilaian atau evaluasi. Hasil penilaian itu biasanya dinyatakan dalam berbagai macam cara. Namun, cara yang paling umum digunakan adalah dengan menyatakannya dalam bentuk angka, bilangan. Karena penilaian hasil pendidikan yang paling umum itu menggunakan data kuantitatif, maka tidak diragukan lagi hasil statistik memiliki fungsi yang sangat penting. Cara penyajian data statistik pun bermacam-macam, baik melalui tabel ataupun grafik, sehingga muncul istilah distribusi frekuensi. Karena banyaknya kalangan yang belum memahami dengan benar apa itu distribusi frekuensi serta tabel dan grafik distribusi frekuensi, maka kehadiran makalah ini semoga bisa membantu kita untuk memahami. Rumusan masalah. A. Apa itu distribusi frekuensi? B. Apa pengertian dari distribusi frekuensi? C. Istilah-istilah dalam distribusi frekuensi. D. Tabel atau grafik apa saja yang terdapat di distribusi frekuensi. Tujuan dan manfaat. A. Memberikan informasi tentang distribusi frekuensi dan jenis-jenis grafik. B. Memberikan pengertian tentang pengertian distribusi frekuensi dan juga jenis grafik. C. Memberikan penjelasan tentang penyajian data dan juga jenis grafik. Bab 2, pembahasan. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Pengelompokan data berdasarkan kemiripan ciri. Distribusi frekuensi numerika adalah pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu. Biasanya disajikan dengan grafik histogram. Distribusi frekuensi kategorikal adalah pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu. Biasanya disajikan dengan grafik batang, lingkar, dan gambar. Manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah menyederhanakan penyajian atau untuk mengatur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada di data sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Istilah-istilah distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Yang kedua, batas kelas atau kelas limit adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi, terbagi menjadi state class limit dan class boundaries, tepi kelas. State class limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari lower class limit, batas bawah kelas, dan upper class limit, batas atas kelas. Class boundaries, tepi kelas, adalah batas kelas yang sebenarnya, terdiri dari lower class boundary, batas bawah kelas yang sebenarnya, dan upper class boundary.
batas atas kelas yang sebenarnya. Yang ketiga, kelas internal atau panjang kelas atau lebar kelas adalah bilangan-bilangan yang menunjukkan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Yang keempat, frekuensi adalah angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Yang kelima, midpoint atau class mark atau titik tengah adalah bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara meratakan batas kelas yang bersangkutan. Dalam arti yaitu rata-rata hitung dari kedua batas kelas atau tepi kelasnya. Langkah-langkah dari distribusi frekuensi. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Tujuannya untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga. Yang kedua, membuat kategori atau kelas, yaitu data dimasukkan ke dalam kategori yang sama sehingga data dalam satu kategori mempunyai karakteristik yang sama. Cara untuk membuat kategori yang sama: menentukan banyaknya kategori atau kelas sesuai dengan kebutuhan. Rumus Turgesh, jumlah kategori K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Menentukan interval kategori. Interval kategori atau kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Interval sama dengan nilai besar dikurang nilai terkecil atau jumlah kelas. Melakukan penterusan atau pentabulasian dari data mentah yang sudah diurutkan ke dalam kelas interval yang sudah dihasilkan pada langkah ketiga. Distribusi frekuensi relatif adalah frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Selanjutnya, ada macam-macam distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi terdiri dari dua, yaitu yang pertama, distribusi frekuensi kualitatif atau kategori, dan yang kedua, distribusi frekuensi kuantitatif atau numerik. Yang pertama, distribusi frekuensi kualitatif adalah distribusi frekuensi pengelompokan, datanya disusun dalam bentuk kata-kata. Dan yang kedua, distribusi frekuensi kuantitatif merupakan distribusi frekuensi pengelompokan datanya disusun berdasarkan angka. Penerapannya berupa tabel distribusi, data kelompok, dan tabel data tunggal. Kemudian ada juga jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, ada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan angka-angka yang tidak dikelompokkan. Terdapat juga contoh tabel. Yang kedua, ada tabel distribusi data kelompok. Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan berupa angka-angka yang dikelompokkan. Kemudian ada contoh tabelnya juga. Yang ketiga, ada tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif merupakan tabel distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Terdapat juga contoh tabelnya. Dan yang keempat, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dari suatu tabel adalah frekuensi yang dapat menunjukkan jumlah frekuensi yang terletak di bawah atau di atas suatu nilai tertentu dalam bentuk interval kelas. Tabel distribusi frekuensi adalah frekuensi tiap kelasnya disusun berdasarkan frekuensi kumulatif. Terdapat juga contoh tabelnya. Kemudian, dan yang kelima atau yang terakhir, tabel distribusi frekuensi relatif atau kumulatif.
Tabel distribusi frekuensi relatif atau kumulatif adalah gabungan dari distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, yang mana nilai frekuensi kumulatif adalah menjadi frekuensi relatif. Terdapat juga contoh tabelnya. Lanjut ke slide berikutnya, jenis-jenis grafik distribusi frekuensi. Histogram adalah grafik terbentuknya batang yang digunakan untuk menggambarkan bentuk distribusi frekuensi. Histogram merupakan diagram balok karena frekuensi disajikan dalam bentuk balok. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang diperoleh dari menghubungkan nilai tengah kelas dari puncak histogram dan ditambah garis yang menghubungkan nilai tengah dari puncak batang histogram pertama dan terakhir dengan nilai tengah kelas yang paling ujung di kiri dan di kanan yang frekuensi kelas sama dengan 0. Lanjut ke kurva ogive. Kurva ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kurva ogive menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkatan atau kategori. Sumbu horizontal pada kurva ogive menunjukkan tepi interval kelas dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif. Kurva ogive memudahkan kita untuk melihat frekuensi kumulatif baik dalam bentuk nilai absolut maupun nilai relatif pada tingkat atau interval tertentu. Lanjut ke grafik macam populasi. Poligon frekuensi yang merupakan garis patah-patah dapat didekatkan oleh sebuah lengkungan halus yang bentuknya cocok untuk mendekati kecocokan dengan bentuk poligon tersebut. Lengkungan tersebut dinamakan kurva frekuensi. Lanjut ke slide berikutnya, soal dan penyelesaian. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data berikut. Bisa dilihat datanya. Penyelesaian, rank dikurang nilai minimum sama dengan 70 dikurang 37 sama dengan 33. Prediksi banyaknya kelas dengan rumus sukres. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K sama dengan 1 plus 3,3 log 50. K sama dengan 1 3,3 kali 1 699. K sama dengan 1 plus 5,6067. K sama dengan 6,6067. Tentukan panjang interval. I sama dengan R per K. I sama dengan 33 per 7. I sama dengan 4,725. Lanjut, tabel distribusi frekuensi. Bisa dilihat ya tabel-tabelnya, udah ada di sininya. Lanjut, grafik distribusi frekuensi dari soal di atas. Histogram, bisa dilihat tabelnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.